ini ikannya. Kita akan melakukan sortir ya. Nah, ini disortir di ukuran 78 ya. Nanti setelah 78 kita akan masuk ke 89. Nanti akan mendapatkan ukuran 89, kita taruh bak yang kecil itu ya. Nah, ini ikannya 67 ya, gesit-gesit ya, sehat ya. Kita naikkan ke atas tuh 67. Oke, kita akan timbang Om. Katakanlah dengan airnya adalah 0,5, kita akan timbang berapa dia. Nanti tinggal dikurangin matangnya berapa ya, bersihnya. Timbang Om. Naik 6,4, berarti 6 kilo ya. 6 kilo 6 kali kita kira 3,5. Setelah penyortiran ikan lele yang pertama, yang keduanya adalah setelah pembersihan kolam, kita akan siapkan garam grosok ya, dan booster sel multi. Ini mengandung Bacillus subtilis dan Nitrobacter ya. Ini rekomendasi buat teman-teman karena saya sudah memakainya lama ya. Nah, yang kedua adalah penting sekali karena ini berpengaruh terhadap ketika ikan nanti kolam 3 ini nanti akan disortir, nanti kita akan taruh di sini ya. Nah, supaya airnya itu matang, kita tidak usah nunggu 4 sampai 5 hari ya. Jadi itu adalah poin pentingnya buat teman-teman ya, karena kesalahan dalam tata cara sortir setelah penyortiran itu airnya air baru ya, tanpa dikasih apa-apa. Sistem budidaya lele dalam ember atau biasa disebut budidamber. Untuk budidamber ini adalah menggunakan sistem bioflok plus vortex seperti itu ya. Jadi ini adalah sistem bioflok dengan menggunakan aerasi, dengan bakteri yang kita gunakan adalah bioflok, dan ini adalah kolam vortexnya ya. Halo Sobat Budidamber, kali ini kita menginjak hari ke-17 untuk sortir ikan yang ada di kolam ember 1 dan 2 ya. Kemarin kita tebar 45 ukurannya, setelah hari ke-17 kita akan sortir ya. Kita sudah sediakan alat-alatnya, yaitu bak sortir 78. Jadi perlu diketahui 78 nanti yang keluar dari ukuran bak 78 adalah 67. Kita naikin lagi ke bak 89. Nah, yang keluar dari bak 89 ini adalah 78. Nah, yang nyangkut di bak 89 ini adalah 89, nanti ditaruh sana. Jadi nanti ada 3 ukuran. Yang pertama bak 1 ini adalah 67, bak kedua adalah 78, dan bak ketiga adalah 89 seperti itu ya. Nah, kita sudah siapkan alat-alatnya. Nah, jangan lupa kita ada pemberian minyak ya, minyak goreng di setiap baknya supaya nanti busa-busa itu hancur, sehingga DO dia tidak tipis ya. Kalau ada salah, DO-nya nanti rendah karena ada lendir lele yang keluar dan busa-busa ikan stres, nanti berakibat fatal bagi ikan lele ya. Jadi kita akan coba nanti nyortir. Jadi ini kita matikan dulu ya pompanya di kolam vortex ini ya. Kita matikan dulu pompanya. Nah, setelah mati, untuk kolam vortex kolam yang toron ini kita tutup. Nah, kita tutup. Nah, nanti kita akan buka di kolam ember ini ya. Dua-duanya kita akan buang ya. Seperti apa? Kita lihat ya. Nah, kita sudah mulai buang ya. Padatannya kita lihat tuh, hitam banget ya. Fases ikan atau tai ikan di kolam vortex ini sudah mulai kebuang ya. Nih liatin,
hitam banget. Coba bayangkan kalau kolam vortex ini tidak ada, dia bercampur sama kolam ember ini, gimana ikan nggak mabuk ya. Nah setelah itu kita akan buang ya, kita buka. Nah itu kebuka, ini juga kita buka ya. Nanti kita tunggu sampai airnya surut sehingga ikan terlihat ya. Nah ini sudah surut semua ya. Nanti seperti apa kita lihat ya. Sambil menunggu air surut ya, kita matikan ya untuk aerasinya ya di kolam ember 1 dan 2 kita matikan ya. Nah sudah mati ya. Satu lagi kita matikan ya. Nah sudah mati, jadi nanti aerasinya akan masuk ke kolam torun semua ya. Nah nanti kita tunggu sampai airnya asat ya. Nah sambil menunggu kolam ember 2 habis ya, jadi ada beberapa tata cara yang harus diketahui teman-teman ya. Ketika buang padatan, kita masukkan air baru ya, ini air baru langsung supaya dia tidak mabuk ya, mabuk amonia. Nah itu syaratnya kalau mau sortir dengan baik dan benar ya. Nah ini Nah sambil menunggu kolam ember nomor 2 habis ya, jadi ada beberapa tahapan tata cara teman-teman sortir dengan baik dan benar ya. Nah salah satunya adalah pengocoran air bersih ya, supaya ikan tidak mabuk ya. Jadi seperti itu ya. Terus ini kolam ember 1 sudah mulai habis ya. Nah ini ikannya dalam 1000 ekor kita akan sortir nanti ya. Seperti apa ya. Ini ikannya alhamdulillah aktif. Nah caranya adalah kita tutup nih ember kolam 1, kita buka ember kolam 2 ya. Nah ini mengalir terus ke sana. Nah ini sementara dibuang dulu ya kolam ember 2. Dah kita akan menyortir kolam ember 1 dulu ya, terlebih dahulu kita ambil dulu ya. Nah ini ikannya kita akan melakukan sortir ya. Nah ini disortir di ukuran 78 ya. Nanti setelah 78 kita akan masuk ke 89. Nanti akan mendapatkan ukuran 89, kita taruh bak yang kecil itu ya. Oke ya, sambil menunggu proses kolam 2-nya habis, nanti kita akan lanjutkan lagi. Seperti apa kita lihat ya. Setelah air surut kolam 1 dan 2 ember, kita coba lihat ya. Kolam 1 masih ada, tadi udah kita sortir ya. Nah kita ambil kolam 2-nya ya. Nah, kok bismillahirrahmanirrahim. Nah kita akan sortir, masuk. Nah kita akan ambil ya. Kita akan sortir ya, usahakan sedikit-sedikit ya supaya maksimal. Nah setelah kita sortir, nah ini adalah bak sortir 78. Nah yang keluar itu adalah 67 ya, yang nyangkut adalah 78, 89, 9, 10 ya. Nah setelah ada yang nyangkut, kita masukkan ke bak sortir 89. Nah bak sortir 89 ya, kita tutup seperti ini. Nah ini ada 89, kita akan coba sortir ya. Sedikit 89 nya karena memang tebarnya adalah pertama padat ya 1000 ekor dalam 70 liter. Nah keduanya adalah ukurannya kecil ya, 45 kemarin. Nah kita mendapatkan ukuran 89 ya, ini 89, ini bak sortirnya. Nah setelah itu kita masukkan ke bak terpisah. Nah di sini 89. Nah kita akan lihat review ya, review ukuran ya, berukuran ya. Nah ini dari 45 17 hari, ini adalah 67, yang masih 67 ada 56 nya sedikit lah, paling ada 50-100 ekor lah dari 2000 ekor. Nah ini 78 nya, kita lihat ya 78 nya ya. Nah ini 78 nya, nah ini 78 nya. Nah ini adalah 89 nya. Jadi ada 3 ukuran ya.
Oke ya, kita akan lanjutkan penyortirannya ya. Nanti setelah sortir kita akan masukkan lagi ke kolam ember dengan standar tebar 1 liter 1 ekor ikan ya. Artinya dalam 70 liter air adalah 70 ekor ikan. Ukuran paling gede yang 89 ya. Yang 89 ini kita akan masukkan ke kolam ember 1 70 ekor dan ember 2 70 ekor. Kita akan coba melakukan sortir ya. Jadi 45 kemarin kita tebar 45 itu 10 hari kita akan sortir ukuran 67 ya. Nah, yang belum tahu, yang belum paham nanti sortirannya seperti apa. 67 ini berarti yang ketangkep sama bak sortir 67 ini adalah ukurannya 67 ya. Nah, yang keluar ini adalah 56 seperti itu ya. 10 hari itu target kita itu naik 2 ukuran sampai 3 ukuran ya. Nah, ini yang keluar ini adalah 56 ya. Coba lihat ini 56. 56-nya paling prosentasenya hanya 30% saja ya. Nah, yang banyak itu adalah di 67 dan 78 kita lihat ya. Nah, ini ukuran bak sortirnya adalah 78 ya. 78 berarti yang keluar nanti adalah 67 ya. Jadi banyak yang belum paham ukuran seperti apa ya. Jadi kalau kita pakai bak 7 yang keluar itu di bawahnya 7 berarti 6 gitu ya. Jadi yang kesangkut ke sini adalah yang 7 benar-benar fix 7. Jadi teman-teman nanti kalau nggak paham silahkan tanya di kolom komentar ya. Nah, ini 67-nya banyak lumayan ya, dan 78-nya ini hampir 30%. Jadi untuk 67-nya itu adalah 40-50%, ini 78-nya akan kita taruh sini. Nah, tadi kan dari sana kan udah 56 ya. Nah, ini 67-nya murni, ini 67 murni. Ya, terus ini adalah 78 murni. Nah, ini yang dimaksud 78-nya ini. Ini sortiran pertamanya begini ya. Jadi seperti itu ya. Untuk perlakuan sortir tadi itu dikocor, terus penyortirannya yang benar seperti itu. Nah, tata cara sortir setelah ikan ada di bak sortir ya. Nih, kita ini tujuannya untuk menakut-nakuti ikan supaya ikan masuk ke bawah ya, masuk ke lubang ukuran sortir bak sortir ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya perlakuan sortir itu bersih ya. Jadi tidak ada misalkan masih ada ukuran 45 atau 56 yang nyangsang di ukuran bak 67 ya. Jadi tujuannya untuk agar supaya sortir itu bersih seperti itu ya. Nah, seperti ini. Kita akan takut-takutin ikan dengan cara dikocok-kocok seperti ini. Nah, setelah itu sekiranya udah bersih, kita angkat sedikit. Nah, setelah itu kita masukkan ke bak yang 78. Nah, nanti kita isi lagi. Ini sama ukuran bak 78, kita akan kocok supaya bersih. Ini kocok supaya bersih. Nah, tujuannya seperti itu supaya ukuran 78 itu benar-benar bersih ya. Ini untuk mendapatkan kerataan dalam ukuran sortir lele ya, seperti itu. Misalkan ukuran 78 dia akan rata. Jadi ukuran bawah itu tidak akan naik. Di ukuran 78 dia turun semua, seperti itu tujuannya. Nah, kocok-kocok lagi, naik lagi. Nah, ini ukuran 78 ya, bersih ya. Ini ukuran 78 bersih. Rata ukurannya jadian. Oke ya. Jadi kita sudah melakukan sortir ya tadi ya. Nah, dalam 2 bak ini adalah ukuran 67 ya. Nah, kita sudah sediakan bak timbangan dan timbangannya ya. Jadi 67 ini adalah sekilo isi 350 ya. Nah, kita akan tebar di kolam pembesaran ya. Pembesaran nanti misalkan kolamnya ukuran 2 kali 4, kita berapa ya isinya ya.
Kalau 67 2 kali 4 itu bisa 10.000. Nah, kita akan hitung 10.000 itu berapa kilo. Jadi kalau 67 ini sekilonya adalah 350 sampai 380. Katakanlah 10 kilo itu sudah 3.800 atau 3.500 karena ikan ini 67-nya ini agak baru naik ya. Biasanya ini hampir 400-an ya gitu ya. 400 ekor. Jadi kita akan tebar nanti 20 kilo ya. 20 kilo itu nanti ukuran 2 kali 4 berarti 7.000 sampai 8.000 ekor ya nanti ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita coba lihat ya. Serekom. Nah, itu. Nah, bak timbangan ini adalah 0,3 ya. Nah, itu langsung ditimbang. Nah, masuk Om. 1. Nah, dalam bak ini 1 Om. Nah, ini ikannya 67 ya, gesit-gesit ya, sehat ya. Kita naikkan ke atas tuh 67. Oke, kita akan timbang. Kita akan timbang Om. Katakanlah dengan airnya adalah 0,5. Kita akan timbang berapa dia. Nanti tinggal dikurangin matangnya berapa ya. Bersihnya. Timbang Om. Naik. 6,4 berarti 6 kilo ya. 6 kilo 6 kali kira-kira 3,5. Udah Om. Kita akan tebar ke kolam sebelah sana ya. Aman. Gas pokoknya. Ini adalah tata cara penebaran ikan ya setelah sortir ya. Kita sudah timbang tadi 6 kilo ya, 6 kilo bibit 67 kita akan masukkan ya. Nah, tata cara adaptasinya begini. Jangan langsung digerojokin ya. Nah, cukup seperti ini karena dia ikannya kan baru stres, dia baru mulai untuk adaptasi baru lagi ya. Nah, poin pentingnya adalah air yang sudah ditreatment selama 5 sampai 6 hari ya di sini. Nah, ketika ikan masuk langsung kita kocor ya. Nah, ini untuk adaptasi ikan baru masuk di kolam baru ya. Seperti itu. Nah, supaya dia tidak gagal adaptasi ya. Kalau gagal adaptasi nanti berakibat fatal setelah 3 sampai 4 hari nanti ya. Jadi nanti disarankan untuk 1 minggu pertama pemberian pakan sedikit sehingga kita akan membentuk plankton dulu 1 minggu pertama. Atau 3 hari lah, 3 hari 4 hari ke depan itu membentuk plankton. Ketika planktonnya sudah banyak, nanti kita geber pakan supaya pertumbuhannya cepat ya. Oke, itu adalah adaptasi ketika bibit masuk ya. Entah itu dari petani atau sortir ya. Pastikan untuk kolam itu sudah ditreatment pertama 4-5 hari sesuai SOP saya, dan keduanya untuk tebar bibitnya usahakan untuk dikocor ya. Cara setelah melakukan penyortiran ya. Jadi tata cara untuk melakukan penyortiran tadi kita sudah bahas. Nah, ini adalah perlakuan kolam setelah melakukan sortir ya. Nah, kita akan bersihkan, kita lihat ya, kita tunjuk nih. Nah, ini itu lumutnya banyak banget ya. Nah, kita sudah dibersihkan sama Master Jawir Farm, yaitu Bapak Peri Reynaldi. Nah, perlu diketahui teman-teman, ini kolam dalam 1 minggu dalam 10 hari ya. Dalam 10 hari itu sudah berlumut ya. Tapi bawahnya tidak aman. Kita akan coba cek ya, ini lumut. Kita akan coba cek. Nah, kita anti lumut ya. Anti lumut. Ini lumut rambut ini harus hilang nanti. Karena kenapa? Ini mengganggu DO yang ada di dalam air ya. Nanti kalau banyak tumbuhan lumut nanti menimbulkan rebutan oksigen dalam air ya sama ikan, jadi tidak baik untuk lumut. Jadi kita akan melakukan pembersihan pada kolam ini. Setelah itu nanti langkah-langkahnya akan seperti apa. Setelah pembersihan nanti kita akan ambil air dari kolam sebelah, pemberian probiotik dan garam.
Setelah itu air baru masuk. Setelah itu ikan akan kita sortir kolam nomor 3 ini ya. Kita akan pisahkan 5, 6, 6, 7 dan 7, 8. Jadi perlu diketahui ya, kolam yang mengandung lumut, terutama lumut rambut itu tidak dianjurkan ya, karena dia akan berebut oksigen dalam air sehingga kondisi ikan itu miskin oksigen seperti itu. Yang keduanya adalah lumut itu adalah tempat bersarangnya bakteri jahat atau amonia ya. Jadi semakin banyak amonia berarti semakin banyak lumut. Jadi cek kolam masing-masing apakah lumut berambut, lumut rambut ya biasanya dibilang, atau bahasa ilmiahnya adalah alga atau ganggang. Itu tidak dianjurkan dalam budidaya lele di kolam terpal ya, karena itu sungguh-sungguh sangat bahaya kalau tidak dibersihkan. Jadi kita bayangkan dalam 10 hari aja sudah banyak banget lumut ya. Jadi nanti kalau hampir 2 minggu 3 minggu mungkin akan lebih parah lagi. Nah kita lihat ya, kolam 5 itu juga sudah banyak ya di atasnya. Nanti kita akan sortir besok karena airnya sudah mulai kurang kondusif ya. Oke, itu saja penjelasannya. Setelah melakukan sortir, kita melakukan pembersihan kolam untuk nanti ditebar bibit lagi ya. Nanti kita akan coba cek seperti apa treatment air setelah pembersihan kolam ini ya. Nanti kita akan videokan untuk. Jadi setelah penyortiran ikan lele yang pertama, yang keduanya adalah setelah pembersihan kolam, kita akan siapkan garam grosok ya, dan booster sel multi. Ini mengandung Bacillus subtilis dan Nitrobacter ya. Ini rekomendasi buat teman-teman karena saya sudah memakainya lama ya. Nah, yang kedua adalah penting sekali karena ini berpengaruh terhadap ketika ikan nanti kolam 3 ini nanti akan disortir, nanti kita akan taruh di sini ya. Nah, supaya airnya itu matang, kita tidak usah nunggu 4 sampai 5 hari ya. Jadi itu adalah poin pentingnya buat teman-teman ya, karena kesalahan dalam tata cara sortir setelah penyortiran itu airnya air baru ya, tanpa dikasih apa-apa atau tidak ditreatment atau dengan air biasa ngocor. Nah, ini adalah tata caranya yang penting. Nah, kita ambil kolam air sebelah ya. Pastikan air kolam sebelah itu ikannya sehat ya. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya seperti ini. Nah, biarkan pengambilan air kolam sebelah ini. Nah, seperti itu. Nah, ini biarkan mengalir ke sini ya. Nah, nanti akan bercampur dengan air baru itu. Nah, jangan lupa ya, ini bak sortir kita kasih pelampung ya, tutup botol probiotik ya, supaya dia mengambang di atas dan diambilnya air atas. Banyak teman-teman yang salah ketika pengambilan air bawah ya, karena air bawah itu adalah padatan. Jadi ketika kita ngambil air bawah ya itu amonia, sama saja. Tapi ketika pengambilan air bawah itu tidak dianjurkan ya. Inilah solusinya. Solusinya pengambilan air atas. Catatannya adalah ikan yang ada di kolam yang diambil airnya itu adalah ikan sehat ya. Yang pertama itu. Yang keduanya pengambilan air atas seperti itu, supaya plankton-plankton atau bakteri baik dalam kolam ini yang atas itu sudah masuk ke kolam yang baru dibersihkan, baru disortir ini ya. Tujuannya seperti itu. Jadi ketika kita sortir tidak akan gagal adaptasi lagi dengan air baru ya. Karena air baru itu harus nunggu pH-nya stabil, DO, TD dan segala macam ya. Nah, solusinya seperti itu teman-teman. Nah, airnya nanti akan hijau sendiri ya. Nah, tata caranya pemberian probiotik sama garam ya. Garamnya ini kebetulan harusnya musim hujan di Karawang, tapi apa namanya ya, panas bulan Desember ini. Jadi kita akan coba kasih rata saja, rata. Kira-kira kolam kali 2 itu rata ke seluruh kolam. Tadi kita kasih 5 genggam ya, 5 genggam. Nah, keduanya adalah probiotik dari sel multi yang mengandung bakteri
Nitrobacter dan Bacillus subtilis kira-kira 5 sampai 6 tutup ya, karena ini air baru ya. Nah, karena saya megang sendiri, kita akan kasih ya di sini kira-kira 5 sampai 6 tutup saja. Udah cukup. Nah, nanti akan bercampur dengan yang lain sama garam. Nah, ini tidak ada ikannya enggak apa-apa, langsung saja, nanti dia akan larut sendiri ya. Tapi kalau ada ikannya dianjurkan untuk diencerkan dulu di air ya. Oke ya, itu saja perlakuan kolam, perlakuan sortir, dan ini adalah perlakuan ketika kolam sudah disortir dan dibersihkan untuk tebar bibit baru ya, atau setelah ikan disortir itu nanti kita akan tempatkan di kolam baru supaya tidak gagal adaptasi seperti ini. Ini adalah penyortiran kedua ya untuk kolam 3 ya. Jadi kita tadi sudah melakukan sortir untuk kolam 4. Nah, seperti ini nih keadaan setelah pemberian garam dan probiotik serta dicampur dengan kolam sebelah ya, dengan catatan air atasnya saja ya. Kita ambil di sini. Ini seperti ini. Tuh, nyala ya. Nah, seperti itu. Jadi usahakan air nanti hijau ya. Nah, setelah kita lakukan sortir di sini nanti akan dipindahkan ke kolam 4. Jadi nanti tidak akan gagal adaptasi ya, karena kenapa? Airnya sudah matang. Plankton sudah terbentuk karena ngambil di kolam 5 seperti itu. Nah, bakterinya ditambah dengan probiotik 5 sampai 6 tutup. Terus pemberian garam ya. Nah, kita akan melakukan sortir di kolam 3 ini. Nanti kita 6-7-nya akan taruh di sini serta 5-6-nya campur dengan kolam yang tadi kita tebar ya. Cukup lumayan padat, 15.000. 15.000 10 hari ya. 56, 67, 78. 67-nya kurang lebih 40 sampai 50%. Nah, jangan lupa ya untuk pengocoran ya. Pengocoran karena bawah itu adalah airnya amonia. Dikocor. Oke. Setelah melakukan sortir untuk kolam 3 dan kolam 4 sudah diisi air baru dan air lama yang ada di kolam 5. Setelah itu kita melakukan sortir ya. Nah, kita akan timbang berapa nanti untuk jumlah tebar di kolam 4 ya. Oke Om, kita timbang Om. Timbang karena kita pakai bak ya. Jadi kita akan timbang berapa masuknya, kita akan hitung 2 kali 4 itu targetnya adalah 10.000 nanti. 10.000 sampai ukuran 89, 9, 10 ya. Sampai dengan 10 hari ke depan targetnya. 67, 78, 89, 9, 10. Jadi ada 2 sampai 3 ukuran ya nanti naiknya. Oke Om. Timbang Om. Timbang ini ukuran 67 ya. Kita akan coba lihat 67. Nih 67. Alhamdulillah bibitnya bagus ya. Kalau bibit bagus, perawatan air bagus, dengan cara apapun pasti bagus. Misalkan seperti ini ya. Oke Om, timbang Om. 2,6 matangnya atau bersihnya adalah 2,3 ya. Oke Om, turun Om. Turun, kita masukkan ke kolam yang sudah di treatment. Oke Om, masuk Om. Masuk. Nah, pelan-pelan, oke, masukin. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti targetnya adalah 10.000 ya. 10.000 kalau 350 samplingannya berarti kita butuh adalah 20 kilo 7.000, berarti kira-kira 25 kilo nanti masuk ke sini ya, sampai dengan ukuran 89, 9, 10. Targetnya adalah naik 2 sampai 3 ukuran dalam 10 hari ya. Nah, caranya seperti itu. Kita kocor air baru masuk. Setelah itu kita ambil air kolam 5, air matang, air atasnya. Setelah itu eceng gondok yang ada di kolam 3 kita pindahkan ke sini. Jangan lupa untuk akar-akar eceng gondok nanti dibuang ya. Nah, ini udah dipotongin. Ini udah dipotong terus dibuang. Nah, ini tinggal eceng gondoknya nanti akan berdiri sendiri ya. Besok kalau sudah kena panas ya.
Nah, nanti kita akan lanjutkan sortirnya. Nanti kita akan bersihkan kolam ini. Setelah ini penuh, nanti airnya bagi dua. Tambah probiotik, tambah garam. Air naik lagi buat ukuran 56-nya. Oke, ini adalah event terakhir ya. Setelah dua kolam kita bongkar, yang kolam 4 tadi sudah ditaruh di kolam sana, dan kolam 3 kita sudah sortir, 6-7-nya kita taruh di kolam 4. Nah, ini sudah mulai pembersihan dan pengisian air baru ya. Nah, setelah pengisian air baru, nanti kita akan ambil dari kolam 4 ya. Nanti akan kita ambil dari kolam 4 dan pemberian garam serta probiotik ya. Nah, nanti kita akan coba ambil dari kolam 4. Nah, kita ambil untuk kolam air 4 ya. Nah, jadi kita kocor kolam 4, kita kocor kolam 3 air baru serta pengambilan air ya. Ini pengambilan air. Jadi kita ambil dari kolam 4 ya. Nah, kolam 5 sudah stop. Jadi kolam 4 ini nanti akan dibagi dua ya. Di kolam 3 ini. Nah, setelah itu penambahan probiotik sama garam. Nah, kita garam coba sebarkan rata saja ke seluruh kolam. Aman. Aman. Bismillah. Nah, ini yang dilakukan setiap sortir ikan ya. Nah, setelah itu penambahan probiotik kira-kira 5 sampai 6 tutup saja. Oke. Nah, seperti itu. Kita akan tunggu airnya naik, baru nanti ikan yang 56 ini, ikan 56 ini ya, kita akan pindahkan langsung ke kolam nomor 3 ini ya. Oke ya. Jadi tahap-tahap penyortiran seperti itu. Ini adalah terakhir ya untuk tahap penyortiran dengan baik dan benar ya. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Ada beberapa langkah dari awal sampai terakhir ya, supaya penyortiran lele itu berjalan dengan lancar. Setelah itu sampling ikannya. Setelah penyemplingan ikannya adalah pembersihan kolam, treatment air setelah dibersihkan. Setelah itu adaptasi ikan baru masuk ke kolam dan pengambilan air matang dari kolam-kolam yang ada di budidayanya sampingnya ya, begitu. Jadi mudah-mudahan dapat dipahami ya dari berbagai macam tahap. Nanti jika kurang paham silahkan bertanya di kolom komentar. Itu saja, salam sukses berjamaah petani lele Nusantara. Salam hangat dari Kota Karawang, Jauh Farm. Terima kasih.